Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arisky Rinaldo. Di sini saya akan mengikuti program penerimaan mahasiswa baru, doktoral, ilmu akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sini saya akan mengajukan judul proposal untuk disertasi adalah kualitas audit memoderasi pengaruh pengungkapan ESG dan kekuatan CEO terhadap nilai perusahaan studi lintas negara ASEAN. Apa itu ESG? ESG adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan ekologi di sekitarnya, interaksi dengan lingkungan sosial dan sistem pengendalian internal perusahaan dengan tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Kenapa ESG ini diperlukan? Tentunya akhir ini investor eksternal semakin memasuki pertimbangan ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam keputusan investasi mereka. Keuntungan menerapkan ESG tentunya berinvestasi di perusahaan terlibat ESG dapat meningkatkan reputasi perusahaan dengan memaksimalkan kepercayaan dari pemangku kepentingan yang akan berdampak positif pada nilai perusahaan dalam jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Siapa yang menerapkan ESG? Selain itu, ada investor, kreditor, pemerintah, otoritas lingkungan lainnya semakin memperhatikan besaran kontribusi perusahaan terhadap pembangunan keberlanjutan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mewujudkan keseimbangan planet, people, and profit, atau biasa disebut dengan triple bottom line. Kenapa ESG diperkenalkan? Kapan ESG ini diperkenalkan? Tepatnya tahun 2024 oleh United Nations Global Compact. Dalam itu sebenarnya lebih lama lagi ya, pada tahun 1990-an pertimbangan ESG mulai muncul dan strategi investasi arus utama. Tahun 1995, Yayasan Forum Investasi Sosial atau SIF Amerika Serikat menginventarisasi semua investasi berkelanjutan di Amerika Utara dengan total 639 miliar US dollar, memberikan gambaran bagaimana pemegang saham mulai berinvestasi berdasarkan prinsip ketimbang semata-mata untuk mencari keuntungan. Tentunya ada 10 standar ESG di sini: pencegahan polusi dan pengelolaan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam dan efisiensi energi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta risiko berencana, ketenaga kerjaan dan lingkungan kerja, keberagaman, kesetaraan, inklusi dan akses, ya, kepentingan sosial, terus juga warisan budaya, kepemimpinan dan tata kelola, risiko dan pengendalian. Bagaimana perkembangan ESG di Indonesia? Tentunya perkembangan ESG di Indonesia telah menunjukkan tren positif. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan dan investor mulai memahami, mengadopsi pendekatan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perkembangan ESG di Indonesia adalah sebagai berikut. Kesadaran dan pendidikan adalah kesadaran tentang penting isu-isu ESG semakin meningkat di kalangan perusahaan, investor, dan masyarakat umum. Lebih banyak seminar, workshop, dan acara yang diadakan untuk memberikan pemahaman tentang ESG dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam operasional bisnis dan pengambilan keputusan investasi. Inisiatif dan pedoman. Pemerintah Indonesia telah berupaya mendorong adopsi praktik ESG melalui berbagai inisiatif dan pedoman. Salah satunya adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik dan transparan. Laporan keberlanjutan. Banyak perusahaan di Indonesia mulai menyadari pentingnya melaporkan kinerja ESG mereka secara terbuka dan transparan. Tentunya akan menjadi alat penting dalam berkomunikasi dalam pemangku kepentingan terkait dengan isu-isu ESG. Investasi berkelanjutan. Di Indonesia pun investor juga semakin mempertimbangkan faktor ESG dalam keputusan investasinya, karena di sini menjadi pilihan menarik bagi mereka untuk mendukung perusahaan yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Regulasi dan standar. Pemerintah dan otoritas pengawas di Indonesia terus mengembangkan regulasi dan standar terkait ESG. Hal ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak perusahaan untuk menerapkan praktik ESG dan memberikan arahan bagi pelaku pasar tentang bagaimana mengukur dan melaporkan kinerja ESG secara konsisten. Inisiatif bisnis berkelanjutan. Beberapa perusahaan di Indonesia telah memulai inisiatif bisnis berkelanjutan yang bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial
seperti program tanggung jawab sosial perusahaan CSR, pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan, dan program pemberdayaan masyarakat. Di sini ada beberapa data tentang posisi Indonesia di negara ASEAN. Nah, ternyata Indonesia ini berada di posisi kelima dari 6 negara ASEAN atau di atas dari negara Vietnam itu sendiri. Tentunya ada beberapa peraturan, tepatnya tahun 2020 sudah adanya menerbitkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan nomor 51-P-OJK.03-2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan itu sendiri. Temuan kami juga menunjukkan bahwa Thailand memimpin negara-negara ASEAN 6 dalam hal kinerja ESG. Rata-rata yang disumbangkan oleh tingkat paparan risiko moderat dan skor manajemen yang relatif baik. Vietnam dan Indonesia menunjukkan risiko yang tidak terlalu tinggi, tidak terkelola, dan lebih tinggi karena skor manajemen yang lebih rendah. Paparan yang lebih tinggi terhadap industri berisiko tentunya seperti baja, pertambangan, minyak, gas, utilitas listrik, dan makanan. Dibandingkan kawasan lain seperti negara ASEAN, rata-ratanya memiliki risiko ESG yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika Utara. Namun sejalan dengan rata-rata AFAK, 5 dari negara ASEAN kecuali Thailand tertinggal dari tingkat rata-rata global menurut dari Van Frank 2021. Adapun rumusan masalah dan pertanyaan dari penelitiannya sebagai berikut, yaitu rumusan masalah ESG mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kekuatan CEO mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga, perusahaan kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel moderasi terhadap hubungan pengungkapan ESG dan kekuatan CEO dengan nilai perusahaan. Adapun ada 7 pertanyaan penelitian. Apakah pengungkapan ESG berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan? Apakah pengungkapan lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, tata kelola berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kekuatan CEO berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, lalu kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan ESG, kekuatan CEO dan nilai perusahaan. Lalu yang ketujuh adalah kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan ESG, ukuran perusahaan, leverage dan return on equity, dan nilai perusahaan. Originalitas dari makalah ini ataupun berkontribusi terhadap literatur mengenai komponen pengungkapan ESG, kekuatan CEO, dan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Nah, ruang lingkupnya adalah di mana menguji pengungkapan ESG, kekuatan CEO terhadap nilai perusahaan yang akan menjadi sebagai kualitas audit sebagai variabel moderasi, dan juga memasukkan ukuran kinerja keuangan di mana ukuran perusahaan, leverage, dan return equity sebagai variabel kontrol untuk rentan waktu 2019 sampai 2020 untuk menggunakan ESG di negara ASEAN. Dan juga pembatasannya juga kita membatasi dengan variabel ESG, kekuatan CEO, nilai perusahaan, dan variabel audit kualitas audit ya di negara ASEAN 2019 sampai 2024. Adapun kebaruan dari penelitian, tentunya penelitian ini berfokus pada negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik ekonomi dan budaya yang beragam, memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor lokal mempengaruhi hubungan antara ESG, kekuatan CEO, dan nilai perusahaan, menekankan pentingnya kualitas audit sebagai variabel moderating yang belum banyak diteliti sebelumnya dalam konteks hubungan antara pengungkapan ESG dan nilai perusahaan, memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana kepercayaan investor dapat dipengaruhi oleh audit yang berkualitas, menganalisis bagaimana kekuatan CEO bukan hanya berpengaruh terhadap keputusan strategis, tetapi juga berinteraksi dengan pengungkapan ESG, dan kualitas audit untuk mempengaruhi persepsi nilai perusahaan yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara kepemimpinan dan keberlanjutan, menggunakan pendekatan metodologi yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang ada di berbagai negara dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung lebih fokus pada satu negara ataupun regional saja. Menyediakan rekomendasi bagi pemangku kepentingan termasuk regulator dan perusahaan untuk meningkatkan praktek audit dan pengungkapan ESG serta memilih pemimpin yang mendukung keberlanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.
memperlihatkan dengan lebih jelas bagaimana penetapan ESG yang didukung oleh audit berkualitas dapat berkontribusi pada peningkatan kerja keuangan jangka panjang perusahaan, memberikan bukti empiris baru dalam literatur yang ada, menggali bagaimana norma dan praktik bisnis yang di masing-masing negara ASEAN mempengaruhi cara perusahaan melakukan pengungkapan ESG dan menjalankan audit, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada perbedaan nilai perusahaan di berbagai konteks. Dengan menyoroti kebaruan ini, tentunya peneliti memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai peran ESG, kekuatan CEO, dan kualitas audit dalam meningkatkan nilai perusahaan di kawasan negara ASEAN. Ada 4 teori yang saya akan gunakan: teori sinyal, legitimasi, teori RBV, dan teori stakeholder yang ada kaitannya dengan ESG dan nilai perusahaan dari beberapa sumber penelitian sebelumnya. Adapun dari kerangka berpikir ini terlihat dan ada beberapa hipotesis yang akan saya gunakan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan penelitian tadi, bahwa ada pengaruh positif signifikan penerapan ESG terhadap nilai perusahaan, lingkungan, sosial, tata kelola berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, terus juga CEO terhadap nilai perusahaan, terus juga kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan ESG dan kekuatan CEO dan nilai perusahaan. Lalu menguji dari kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan ESG dan kinerja keuangan, diantaranya adalah kurang perusahaan, leverage, return on equity, dan nilai perusahaan. Nah, ada beberapa banyak sekali penelitian-penelitian dari setiap sebelum-sebelumnya. Adapun di sini keterbaruan saya adalah memasukkan dari variabel CEO sebagai variabel X2-nya ya. Tentunya hal ini masih sangat sedikit sekali, bahkan belum ada penelitian yang berhubungan tentang ESG dengan kekuatan CEO dan nilai perusahaan ya sebagai kualitas audit sebagai variabel moderasi. Saya merupakan replikasi dari jurnal yang dari Sami Delp et al 2023 yang sama judulnya, cuman dia belum memasukkan dari satu variabel kekuatan CEO. Nah, inilah yang menjadikan suatu landasan dasar saya di mana ada saran yang telah disampaikan bahwa peneliti masa depan yang akan lebih baik jika menggunakan variabel yang berkaitan dengan konteks. Ini konteksnya ini ada di Mesir yang pada saat itu. Cuman saya mencoba untuk melihat bagaimana responnya ini ada di negara ASEAN. Nah, ini juga sudah seperti rekomendasinya seperti CEO, konsentrasi kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah atas perusahaan. Inilah yang akan saya coba untuk melihat bagaimana dari proses ataupun hasil penelitian yang akan sedikit berbeda antara kondisi yang ada di Mesir dan kondisi yang ada di negara ASEAN. Itu yang akan saya lihat bagaimana prosesnya nanti. Terus ada populasi dan sampel. Di sini saya akan menggunakan ada 4 populasi ya. Tentunya dari Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Bursa Thailand, Bursa Singapura. Total ada 635 populasi. Maupun sampel saya akan menggunakan purposive sampling ya, di mana kriterianya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Bursa Thailand, Bursa Singapura ya. Terus juga untuk yang kedua adalah berpartisipasi dalam penilaian peningkatan ESG di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Thailand, Bursa Singapura ya. Terus juga perusahaan juga harus menerbitkan laporan keuangan lengkap ya 2019 sampai 2024 secara berturut-turut. Terus juga yang keempat, perusahaan dengan informasi lengkap untuk analisis penelitian lebih lanjut berdasarkan data variabel yang diperlukan. Lalu ada metode pengumpulan data dari situs web, laporan keuangan, laporan keberlanjutan ya, berbasis data dan sebagainya, berbagai sumber data maupun dari sumber berita dan lain sebagainya. Adapun metode analisis data, saya menggunakan perangkat lunak Epius 13 ya. Dari beberapa penelitian ini belum pernah saya lihat ada yang menggunakan ada sih ya menggunakan Epius, cuman Epiusnya masih Epius 9, Epius 12 kalau nggak salah ya. Nah, ini saya coba Epius 13 dalam penggunaan teknik analisis saya. Guna untuk melihat bagaimana cara pengolahan datanya menggunakan Epius 13. Adapun analisis yang digunakan di sini ada beberapa analisis statistik deskriptif, data panel ya, metode regresi data panelnya menggunakan CEM, PEM, dan REM. Metode regresi data panelnya uji Chow, Hostman, dan Lagrange multiplier ya.
Uji asumsi klasiknya ini ada uji normalitas, uji heterokedastisitas ya, uji multikolinialitas, uji hipotesisnya ada beberapa teknik analisisnya. Saya kebetulan akan menggunakan nilai perusahaan ini adalah menggunakan Tobin Skew ya. Jadi bukan Facebook value tapi Tobin Skew yang akan saya coba karena penelitian sebelumnya juga menggunakan Tobin Skew. Saya ingin melihat apakah akan sama dari hasil penilaian yang akan digunakan ataukah menimbulkan hal yang berbeda seperti itu. Dan juga ada beberapa variabel ya yang akan saya masukkan juga di sini. Uji hipotesisnya ada uji koefisien determinasi, uji statistik T, uji F ya. Terus uji moderating regression analisisnya juga saya masukkan juga Tobin-Skew dan beberapa itu ya, beberapa variabel juga dimasukkan di sini. Oke, mungkin cukup dari saya pertemuan hari ini tentang terkait dari usulan saya. Mungkin masih banyak yang belum tercover dan sebagainya. Cuman yakinlah saya akan terus mengikuti dari saran-saran dari promotor guna memperbaiki dari hasil penelitian. Tidak ada ya penelitian yang tidak sempurna, tapi adalah penelitian yang selesai itu akan lebih baik. Ada beberapa kata mutiara yang saya buat di sini. Mengutip dari beberapa kata mutiara dari para penggawa ya, kira-kira seperti itu. Di sini ada pendidikan adalah kunci untuk membuka dunia dan penelitian adalah cara kita memperkaya kunci tersebut. Setiap penelitian adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih besar. Ilmu pengetahuan tidak hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan akuntansi, dunia akuntansi, transparansi, integritas adalah pondasi untuk membangun kepercayaan. Apa yang kita pelajari hari ini adalah cikal bakal perubahan di masa depan. Mungkin cukup dari saya hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akhiri. Terima kasih.